Selamat pagi semuanya, kita akan memulai devosi kita. Devosi pagi ini tertulis pada kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 di bawah perikop Abram dan Lot berpisah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih berikan kami kesempatan pagi ini boleh menikmati anugerah Tuhan dalam melaksanakan setiap aktivitas kami seperti biasanya. Sekarang kami mau belajar sebagian firman-Mu. Buka hati kami supaya kami bisa memahaminya dan dapat kami gumulkan untuk berubah menjadi lebih baik. Ini doa kami dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saya akan bacakan ayat 1 sampai 18. Ayat 1, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu, orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, melalui ayat bacaan ini, ya, hal pembelajaran bagi hidup kita. Yang pertama, Miss akan jelaskan dari Lot, ya. Sebenarnya ada beberapa pembelajaran dari Lot, dari Abram. Untuk besok akan dijelaskan dari Abram. Sekarang Miss akan fokus menjelaskan dari Lot, yaitu jangan salah pilih, ya. Oke, hidup manusia itu tidak terlepas dari kata pilihan. Bahkan boleh dikatakan Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, artinya memberikan hak kepada manusia untuk membuat pilihan dalam hidup mereka. Ya, memang ada saatnya kita tidak bisa memilih. Misalkan kita tidak bisa memilih lahir di mana, kapan, keluarga yang bagaimana, memilih siapa orang tua kita, suku apa, dan lain-lain, ya. Tetapi hampir semua hidup kita ini adalah bersifat pilihan. Ada beberapa pilihan yang sangat mempengaruhi masa depan. Misalnya, kamu memilih untuk malas-malas belajar sekarang, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Atau kamu memilih untuk tidak menghormati orang tua kamu, itu juga akan mempengaruhi masa depan kamu. Kalau kita belajar dari pilihan Lot, ya, Lot memilih dataran Yordan yang jelas irigasinya bagus,
dan penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Wilayah ini disebut sebagai wilayah yang subur seperti Taman Eden, ya. Tetapi wilayah ini ternyata ada kawasan yang dekat dengan ada kawasan Sodom yang dekat dengan Gomora yang terkenal dengan kejahatan mereka. Dan ini harusnya Lot pasti tahu karena kejahatan mereka itu terkenal. Dampak dari pilihan Lot, ya, karena hanya memikirkan kenyamanan dan kekayaan adalah yang pertama mengakibatkan ia mengalami penderitaan batin yang hebat, ya. Lot memang dikenal sebagai orang yang benar karena dia juga adalah orang yang beriman, ya. Tetapi justru karena dia orang benar dan beriman, tinggal di lingkungan yang bejat, ya, maka dia terus-menerus menderita. Misalkan kita nih hidup di kawasan yang penuh dengan kejahatan, maka kita akan merasa tidak aman, ya. Terus-menerus akan dihantui oleh ketakutan dan kita bakalan menderita. Seandainya saja dia tidak memilih ke sana, ya, dia tidak akan mengalami penderitaan itu. Nah, yang kedua adalah kehilangan banyak hal berharga dalam hidupnya, ya. Lot memilih wilayah Yordan karena subur, ya, sehingga baik untuk berusaha dan mendapatkan kekayaan. Artinya, kekayaan materi adalah suatu hal yang paling berharga dalam hidup Lot. Tetapi kalau kita baca di Kejadian 14, pertama-tama harta bendanya itu dirampas dalam perang Sodom dan Gomora melawan Kedorlaomer, ya. Bahkan ia dan keluarganya juga ikut ditawan. Segala bahan makanan dirampas oleh musuh dan bahkan istrinya menjadi tiang garam, anak-anak gadisnya juga berpacaran dengan orang-orang bejat Moab, ya, sehingga kerohanian dan moralitas keluarganya itu makin hancur. Nah, kalau kita teliti lebih dalam, sebenarnya apa sih kesalahan Lot dalam memilih ini? Yang pertama adalah tidak melibatkan Tuhan. Nah, yang kedua, ia memilih hanya berdasarkan pertimbangan apa yang dilihat oleh mata, ya, seperti tadi kesuburan tanah, ada air, ya. Yang ketiga, ia memilih semata-mata hanya untuk dirinya, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka melalui bacaan hari ini kita diingatkan supaya kita tidak salah pilih sama seperti yang dilakukan oleh Lot. Ingat, di dunia ini ada dua kepentingan, yaitu kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia. Pilihan kita akan mempengaruhi masa depan kita. Yang menjadi pertanyaan refleksi pagi ini adalah, seberapa sering kamu melibatkan Tuhan dalam membuat suatu pilihan? Yang kedua adalah, melalui kisah hidup Lot ini, apa yang ingin kamu ubah dalam hidupmu dalam memilih atau membuat keputusan? Nah, demikian firman Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa, ya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini. Jika kata-kata hamba-Mu ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu, biarlah itu bertumbuh dan berakar dalam hati mereka sebagai bekal hidup mereka. Inilah doa